Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Iya, video kali ini saya akan mempresentasikan tentang kenakalan remaja akibat perceraian orang tua. Selanjutnya, pengertian remaja. Remaja adalah peralihan usia dari kanak-kanak menuju remaja dan dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang sesuai baginya dan pun sering dilakukan dengan cara mencoba hal-hal yang baru dikenalnya walau melalui banyak kesalahan yang dilakukannya menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan pada lingkungannya dan orang tuanya. Remaja merupakan masa depan dari suatu bangsa. Selanjutnya, pengertian kenakalan remaja. Secara umum, pengertian kenakalan remaja adalah semua perubahan sikap atau perilaku anak remaja usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum, nilai dan norma yang diakui bersama, yang ditujukan pada orang, binatang, dan barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Pengertian kenakalan remaja oleh beberapa ahli yaitu dari Musens. Perilaku yang melanggar hukum atau kejahatan yang biasanya dilakukan oleh anak remaja yang berusia 16 sampai 18 tahun. Jika lebih dari itu, maka dikenakan sanksi hukum. Menurut Santrok, kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Menurut DRS Simanjuntak SH, perbuatan anak remaja yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup atau suatu perbuatan antisosial di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur anti-normatif. Dan yang terakhir menurut Kartono. Menurut Kartono, kenakalan remaja adalah dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah juvenile delinquency, merupakan gejala patologis pada remaja disebabkan oleh satu bentuk pengabdian sosial. Selanjutnya, faktor penyebab kenakalan remaja. Faktor penyebab kenakalan remaja itu ada dua. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal ini ada tiga, yaitu faktor kepribadian, faktor kondisi fisik, dan terakhir faktor status dan perannya dalam masyarakat. Pada faktor eksternal terdapat 5 kondisi yang mempengaruhi atau 5 faktor yang mempengaruhi, yaitu kondisi lingkungan keluarga, kontak sosial dari lembaga masyarakat kurang baik atau kurang efektif, kondisi geografis atau kondisi fisik alam. Terus faktor kesenjangan sosial dan disintegrasi politik, dan terakhir faktor perubahan sosial budaya yang begitu cepat. Selanjutnya, upaya mengatasi kenakalan remaja. Dalam upaya mengatasi kenakalan remaja ini ada 3, yaitu tindakan preventif, tindakan represif, dan tindakan kuratif dan rehabilitasi. Selanjutnya, ini ada biodata klien. Dalam klien ini masih berusia 16 tahun, inisialnya F, tempat tanggal lahir di Trenggalek, dan pendidikan terakhirnya SMP. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi klien tadi pada biodata tadi, yaitu
adalah di saat kedua orang tuanya berpisah dan ia merasa sudah tidak ada lagi yang peduli kepadanya, serta setelah perpisahan itu ayahnya mengalami penyakit yang serius, yaitu kanker dengan stadium yang sudah lanjut, dan juga ibunya yang sudah menikah lagi. Akhirnya ia pun berusaha menghibur diri, tetapi cara yang dilakukannya itu salah. Ia malah melampiaskan segala rasa kecewa dan marahnya itu dalam pergaulan bebas, yaitu dengan meminum minuman keras bersama teman-temannya. Menurutnya hal itu tuh bisa membuat ia merasa senang serta lupa dengan beban pikirannya yang dialami. Yaitu rencana intervensi. Tujuan dari intervensi ini yaitu yang pertama membantu klien agar mau bercerita dengan nyaman dan aman. Yang kedua, memberi arahan kepada klien tentang masalah yang dialaminya. Ketiga, memberi dorongan semangat kepada klien. Dan yang terakhir, memberi sosialisasi kepada klien dampak dari hal yang dilakukannya itu untuk masa yang akan datang atau masa ke depan. Sasaran intervensi yang pertama yaitu klien, yang kedua lingkungan, yang ketiga keluarga. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam kasus ini atau dalam hal ini, saya menggunakan metode SCW, yaitu merupakan suatu metode untuk membantu individu yang dilandasi oleh pengetahuan ilmiah, pemahaman, dan penggunaan teknik secara terampil yang ditunjukkan untuk memecahkan masalah atau mengembangkan potensi individu dan kelompok semaksimal mungkin. Selanjutnya, yaitu teknik yang digunakan. Dan ini yang terakhir, itu teknik yang sering digunakan ini yaitu small talk. Teknik ini digunakan oleh para pekerja sosial pada saat kontak permulaan dengan klien. Tujuan utama dari small talk ini adalah terciptanya suatu suasana yang dapat memberikan kemudahan bagi keduanya untuk melakukan pembicaraan, sehingga hubungan selanjutnya dalam proses intervensi akan dimulai oleh pekerja sosial untuk membuka agar klien dapat berbicara. Terima kasih dari presentasi kali ini. Semoga bisa memenuhi tugas UAS dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.